Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga bahan pangan di Kota Medan, Sumatera Utara cenderung stabil, meski beberapa komoditas pangan mengalami sedikit kenaikan harga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemkot Medan, Emilia Lubis, mengatakan harga pangan yang mengalami sedikit kenaikan diantaranya beras dan telur ayam yang mencapai Rp500 untuk beras dan Rp100 untuk telur ayam. Menurut Emilia, kenaikan harga beras akibat mulai berkurangnya pasokan beras dari distributor yang dipicu turunnya panen padi. Namun, stok beras dipastikan aman hingga 1,5 bulan ke depan dan stok beras juga bakal bertambah karena pada bulan Januari hingga Maret akan terjadi panen raya. Sedangkan kenaikan harga telur ayam dipicu meningkatnya permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Emilia mengungkapkan, telur ayam biasanya banyak digunakan masyarakat untuk membuat kue Natal dan kebutuhan sehari-hari. Jadi beras premium per kilo ada kenaikan sebesar Rp500. Untuk komoditas gula itu tetap. Kemudian untuk komoditas cabai, harga beberapa hari yang lalu masih Rp35.000. Sekarang ada kenaikan Rp5.000 menjadi Rp40.000. Artinya ini juga kalau kita bandingkan dengan bulan September tahun lalu itu terlalu tinggi, kenaikan sampai 80 sampai 90.000 ya kan. Waktu bulan September bulan Juli tahun ini itu tinggi sekali. Jadi ini ada kenaikan dari Rp35.000 ke Rp40.000. Kita anggap itu masih stabil. Kalau telur memang ada kenaikan sebesar Rp100 per butir. Tapi kenapa ini terjadi? Balik lagi karena ini menjelang Nataru, di mana kalau telur UKM kita pada membuat kue tahun baru, sehingga kue-kue tersebut banyak membutuhkan telur, sehingga disitulah terjadi lonjakan harga ini. Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kota Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga bahan pokok dipengaruhi sejumlah faktor. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Dana Pangaribuan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dana, bagaimana situasi harga pangan di Medan saat ini? Apa saja harga komoditas yang naik? Jessica dan juga pemirsa, memang harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara hari ini terpantau mengalami kenaikan. Kami memantau di dua pasar, yakni di Pasar Sesi Kambing Kota Medan dan juga Pasar Halat Kota Medan. Adapun bahan pokok yang mengalami kenaikan hari ini diantaranya adalah beras premium. Ini naik sebesar Rp500 yang sebelumnya dijual seharga Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Namun kini dijual seharga Rp12.500 hingga Rp13.000 per kilogramnya tergantung merek. Dan selain dari beras, harga telur juga mengalami kenaikan di mana saat ini harga telur dijual sebesar Rp1.700 per butirnya untuk ukuran yang kecil, dan untuk yang besar dijual seharga Rp2.200. Maksud kami Rp2.200 per butirnya. Sebelumnya harga telur untuk ukuran kecil ini hanya dijual seharga Rp1.600 dan ukuran besar dijual seharga Rp2.000. Artinya ada kenaikan sebesar Rp100 hingga Rp200 untuk telur ayam ras. Selain dari telur dan juga beras, kenaikan komoditas juga terlihat pada komoditas tani seperti cabai rawit, maksud kami cabai merah, di mana saat ini cabai merah dijual seharga Rp40.000 hingga Rp44.000 per kilogram, tergantung dari kualitas dari cabai tersebut. Dan sebelumnya memang harga cabai merah pada pekan lalu hanya menyentuh seharga Rp35.000 per kilogramnya. Dan untuk harga pangan lain seperti minyak goreng, kemudian gula pasir, daging ayam ras, kemudian daging sapi di pasaran terpantau stabil. Naiknya harga kebutuhan pokok ini tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara.
Jika kita merujuk pada data BPS Sumatera Utara untuk di bulan November 2022, Sumatera Utara memang berhasil mengendalikan inflasi di mana Sumut di 5 kota indeks harga konsumen atau IHK diketahui mengalami deflasi yang bervariasi sehingga gabungan untuk wilayah Sumatera Utara ini deflasinya sebesar 0,13%. Namun secara nasional memang masih mengalami inflasi yakni sebesar 0,09%. Sementara itu untuk komoditas yang menyumbangkan inflasi di wilayah Sumatera Utara, maksud kami 5 komoditas dominan penyumbang deflasi mantuman untuk di wilayah Sumatera Utara di bulan November 2022 ini ada diantaranya cabai merah, kemudian ikan dencis, ikan tongkol, bawang merah, dan juga angkutan udara. Sementara untuk data inflasi year of year November 2022, gabungan 5 kota di Sumatera Utara seperti Medan, Pematang Siantar, Padang Sidimpuan, Gunung Sitoli, dan juga Sibolga dapat diketahui bahwa inflasi ini sebesar 5,03% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,10. Dari 5 kota itu dapat kita ketahui bahwa untuk inflasi year of year di November 2022 terbesar terjadi di wilayah Kota Padang Sidimpuan, yakni sebesar 6,10%. Sedangkan untuk yang terendah terjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 4,52%. Sementara untuk di wilayah Kota Medan sendiri hanya sebesar 4,95%. Dari data inflasi year of year ini, salah satu komoditas yang menyumbang inflasi tersebut adalah beras. Dan memang sejumlah langkah telah disiapkan oleh pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya rencananya akan mengadakan pasar murah untuk mengendalikan inflasi di wilayah Kota Medan. Jessica. Lalu Dana, faktor apa saja yang menyebabkan harga pangan merangkak naik? Jessica, memang untuk kenaikan harga ini dipengaruhi sejumlah faktor. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Emilia Lubis, yang menyebutkan bahwa memang faktor yang utama dari kenaikan harga kebutuhan pokok ini adalah cuaca buruk, di mana memang cuaca buruk ini mempengaruhi untuk hasil panen dan juga mempengaruhi proses distribusi bahan ataupun produksi tani seperti beras dan juga cabai. Sementara itu tidak hanya cuaca buruk, tingginya permintaan di masyarakat juga mempengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok seperti telur yang dimana memang saat ini memasuki masa Nataru, Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Sementara itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari para pedagang, diketahui bahwa kenaikan harga ini dipengaruhi bahwa pasokan yang datang ke para pedagang ini mulai mengalami penurunan sehingga harga kebutuhan pokok seperti beras juga mengalami peningkatan. Naiknya harga kebutuhan pokok ini tentunya berdampak pada penjualan para pedagang yang mengalami penurunan mencapai 40%. Tidak hanya para pedagang, masyarakat juga mengeluhkan, khususnya para ibu mengeluhkan bahwa mereka terbebani dengan naiknya harga kebutuhan pokok ini, di mana memang saat ini pertumbuhan ekonomi ataupun perekonomian masyarakat masih belum pulih akibat pandemi COVID-19. Dan terkait dengan dampak dari kenaikan harga ini yang dirasakan oleh para pedagang dan juga masyarakat, berikut kita simak pernyataan selengkapnya yang bisa kami berikan kepada Anda. Ya kalau dibilang toki-toki itu kan katanya nggak ada barang, kosong di kilang katanya gitu. Jadi payah beras gitu, alasan itulah Bang kan. Untuk saat ini kan harga naik Bang, penjualan mengalami penurunan? Pastilah Bang, penurunan kurang lebih 40%. Biasanya kan harga telur kan 13, 14, ini udah 19, 2.000. Yang luar biasa naiknya. Untuk ibu rumah tangga terasa terbebani nggak? Oh bukan terbeban, luar biasa lah udah. Harapannya gimana Bu? Harapannya kepada pemerintah supaya harga diturunkan. Nah, kalau harapan ya pasti mohon harga-harga diturunkan kembali normal seperti semula kan. Saat ini semuanya mahal jadi susah kita mau belanja, kita mikir-mikir keliling-keliling putar-putar pajak kan. Iya. Cari-cari yang termurah lah pada pasti kan. Iya. Jessica, tentunya masyarakat berharap agar pemerintah segera melakukan berbagai cara untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok sehingga dapat terjangkau di masyarakat dan juga minat beli di masyarakat dapat kembali normal. Demikian Jessica yang bisa kami sampaikan dari Kota Medan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan atas laporan Anda langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara.